Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Ayu akan menyampaikan pembelajaran online mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang manajemen. Dalam bab ini akan dibahas antara lain yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, unsur-unsur dan prinsip manajemen. Yang ketiga, tingkatan dan keahlian manajemen. Yang keempat, fungsi manajemen. Dan yang kelima, bidang-bidang manajemen. Video ini Ibu peruntukkan untuk peserta didik kelas 10 IPS SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Untuk itu, simaklah video ini dengan penuh konsentrasi dan jangan lupa membuat rangkuman sesuai dengan subbab yang tadi telah Ibu sebutkan. Selamat belajar. Sebuah organisasi harus dikelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan dalam sebuah organisasi, maka setiap tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai. Sementara itu, untuk mengelola sebuah organisasi diperlukan adanya manajemen. Semua bentuk organisasi yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan selalu membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdapat 6 unsur. Yang pertama, man adalah tenaga kerja manusia. Yang kedua, money adalah uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, methods adalah cara kerja atau sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, materials adalah bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima, mesin adalah mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market adalah pasar atau pemasaran sebagai tempat untuk memperjualbelikan hasil produksi. Selanjutnya, prinsip manajemen. Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen. Antara lain, 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri, 7. Balas jasa atau pemberian upah, 8. Sentralisasi atau pemusatan, 9. Hierarki, 10. Keteraturan, 11. Keadilan dan kejujuran, 12. Stabilitas kondisi karyawan, 13. Inisiatif, 14. Semangat kors. Keahlian dan tingkatan manajemen. Menurut Henry Fayol, untuk menjalankan proses manajemen, seorang manajer harus memiliki keahlian khusus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, prosedur, teknik, dan akal yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau sosial, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain sebagai individu atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi atau badan usaha meliputi 3 golongan. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen adalah tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi. Contohnya, direktur, presiden, kepala divisi, atau top manager. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas yang ditetapkan manajemen puncak. Contoh pemimpin proyek, manajer pabrik, manajer divisi, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah atau lower management adalah manajemen tingkatan terendah suatu organisasi yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pembagian kerja sehingga menjadi sebuah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah pembagian tugas yang akan dikerjakan dan pengembangan struktur organisasi atau struktur perusahaan yang sesuai. Yang ketiga, penggerakan atau actuating adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan atau controlling. Controlling adalah tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya, alam, tenaga kerja, modal, dan skill secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan serta menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang kedua, manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan tanggung jawab pengumpulan, penggunaan, maupun pengelolaan dana perusahaan atau organisasi secara efisien. Yang ketiga, manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi pemasaran
agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja atau disebut juga dengan PHK. Yang kelima, manajemen administrasi adalah manajemen yang memberikan informasi tentang layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.